Pada hari ini kita sudah sampai pada Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmur 66 ayat 1. Dengan demikian kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mazmurkan kemuliaan namanya, memuliakan Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah, Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang Maha Besar. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kemurahan-Nya, kita bernyanyi baginya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu, oleh sebab kekuatan-Mu yang besar. Musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus Anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Berikan
Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha besar, Bapa kami yang maha kasih, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Engkaulah yang menjadikan langit dan seluruh bumi. Engkaulah yang memberi nafas kehidupan. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha besar, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha besar, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, yang mengakibatkan bukan hanya banyak yang mengalami sakit penyakit sampai yang meninggal, tetapi juga mempengaruhi kehidupan kami sehari-hari. Kami terpisah dengan saudara-saudara kami, pendapatan rumah tangga pun semakin tidak menentu. Banyaknya jemaat yang tidak lagi bekerja oleh karena PHK, banyaknya yang tidak dapat makan, dan penderitaan yang lain yang membuat kami berkesusahan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, lenyapkanlah COVID-19 ini dari Indonesia ini dan dari seluruh bumi ini, supaya kami bersukacita mengerjakan pekerjaan kami, dan supaya kami layak memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha besar, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha besar, kami membawa di dalam doa kami anak-anak dan para remaja yang tidak bisa belajar di sekolah mereka. Pelihara dan berkatilah mereka walaupun mereka belajar dari rumah. Berkatilah mereka menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Jangan biarkan mereka hidup di dalam rasa ketakutan, tetapi mengandalkan kemuliaan dan kedahsyatan-Mu, dan mereka juga menjadi anak-anak yang terberkati. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha besar, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha besar, kami juga membawa ke hadapan-Mu para pemuda yang tidak bisa lagi belajar di tempat sekolah mereka, tetapi yang belajar dari rumah. Demikian juga yang sudah bekerja, tetapi harus berhenti bekerja oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah mereka dan kami
dalam keyakinan yang daripadamu-lah yang menyertai mereka. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, kami membawa seluruh hidup kami ke hadapan-Mu, supaya Engkau yang memelihara dan yang menjagai kami. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah gereja-Mu dimanapun berada di Indonesia ini dan di seluruh bumi ini, supaya bersatu hati sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiamu tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damai-Mu tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Jubilate hari ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang lebar, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama
Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai hati pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus jemaat HKBP Kayu Tinggi, dimanapun kita sedang mengikuti ibadah, secara khusus buat keluarga-keluarga yang masih tetap setia untuk stay at home. Firman Tuhan buat kita di Minggu Jubilate ini diambil dari kitab 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja.
biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, meskipun kita masih terus di rumah masing-masing dan beribadah di rumah masing-masing, saat ini kita disegarkan lewat firman Tuhan melalui 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai 36. Dan di minggu Jubilate ini, minggu yang mengajak kita bersorak-sorai bagi Tuhan, seperti yang tertulis di Mazmur 66 ayat 1. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, tentu yang muncul pertanyaan pertama sekali ketika teks ini sampai di tengah-tengah kita, bagaimana saya, kami, bangsa kami, gereja kami, keluarga kami bisa bersuka-cita, bersorak-sorai di tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah pergumulan keluarga kami, di tengah kesulitan ekonomi dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kali ini teks firman Tuhan justru hendak menguatkan iman kita, menyegarkan terus pengharapan kita, dan membangkitkan iman percaya untuk tetap bersandar kepada Tuhan Allah. Kali ini sukacita itu hendak disampaikan dan diberikan memenuhi diri kita, keluarga kita, dan juga bangsa kita, meskipun kita mengalami penderitaan. Kenapa? Karena di ayat 31 saudara-saudara disebutkan, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Kalau di bahasa Inggrisnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, surga bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Artinya saudara-saudara, bahwa sukacita yang dari surga itu turun atas bumi dan memenuhi seluruh dunia ini. Sukacita itulah sukacita yang sejati, bukan sukacita yang dari dunia ini. Kalau yang dari dunia ini tentu akan terbatas, apalagi di tengah penderitaan COVID ini. Pasti kita akan menderita. Hal-hal yang biasanya kita lakukan menjadi tidak lagi bisa kita lakukan. Bagi anak-anak muda, kalau pergi ke rumah pacarnya, bisa jadi dulunya diberikan izin, kalau sekarang tidak bisa. Kalau pulang, kalaupun diizinkan masuk ke rumah dan keluar, harus disemprot supaya terhindar dengan yang namanya virus corona ini. Bagi orang-orang yang bekerja, sekarang kita lihat sudah terbatas. Mereka yang ojek online tidak lagi bisa membawa penumpang kecuali barang dan mengantarkan, yaitu makanan minuman. Karena apa? Karena kita sudah sampai di PSBB, yaitu supaya kita semakin dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan bisa lagi yang kita sebut, yaitu batasan-batasan yang lain, sekolah di rumah, belajar di rumah,
Orang tua dulunya hanya mengantar ke sekolah, habis itu bisa melakukan pekerjaan. Sekarang harus mendampingi anak-anak juga di dalam belajar di rumah. Dan saudara-saudara, itu semua bisa membuat kita menjadi kurang sukacitanya. Di tengah itu, saudara-saudara, terlebih mereka yang saat ini sedang sakit, berjuang melawan sakit penyakit corona ini. Sudah ribuan yang terpapar dan sudah ratusan orang yang sudah meninggal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, tentu ini akan berdampak luas, apalagi di belahan dunia ini sudah hampir lebih dari 200 negara terpapar dengan virus COVID-19 ini. Ribuan sudah meninggal, dan kali ini kita bisa menjadi terbatas dan sulit untuk bersukacita. Karena apa? Karena yang memenuhi kita adalah seluruh penderitaan dan dari dunia ini. Memang dunia ini hanyalah bagian yang membuat kita terus hidup menderita. Karena itu sudah disebutkan sejak awal, kita dibuang ke bumi ini karena dosa, dan Adam dan Hawa tidak lagi tinggal di taman Firdaus itu. Kini sorga itu bersukacita, bersorak-sorai, dan kini katanya turun ke atas bumi ini, dan kita pun diundang untuk bersorak-sorai, bersukacita. Dan ternyata saudara-saudara, kalau sukacita ini sampai dan memenuhi diri kita, maka ternyata saudara-saudara, sukacita ini meningkatkan yang namanya rasa syukur kita. Rasa syukur kita. Kenapa? Karena rasa syukur ini ketika kita menghadapi kondisi A, kondisi B, ternyata rasa syukur yang memenuhi kita ini membuat kita bisa bersukacita. Secara sederhana, pasti saudara-saudara kita yang sedang terbaring sakit, sudah berhari-hari ingin pulang ke rumah, berkumpul bersama keluarga. Tetapi lihatlah, orang-orang yang sudah berkumpul di rumah justru mereka mau keluar karena bosan. Begitu juga saudara-saudara, orang yang dulunya dia bekerja keras, sekarang ketika dia sudah di rumah, dia juga ingin sekarang kerja di luar. Ada orang yang menginginkan hujan, tapi di saat turun hujan, dia ingin matahari terbit, terang, panas memenuhi. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita tidak tinggi rasa syukur, maka kita akan bisa hilang sukacita ini. Hilang. Dan saudara-saudara, ilustrasi yang sering sudah kita lihat, ada orang yang pakai mobil bagus, tapi ketika dilihatnya ada yang pakai helikopter, dia ingin naik helikopter. Tapi kemudian temannya datang, wah mobilmu bagus, sungguh aku ingin punya mobil sepertimu, mobilku sudah tidak begitu bagus. Wah, ternyata ada lagi di bawah. Kemudian temannya ini yang punya mobil ini, datang temannya, wah enak punya mobil, saya hanya sepeda motor, dia bilang. Kemudian yang punya sepeda motor datang lagi, wah enak pakai sepeda motor, saya hanya pakai sepeda. Dan yang naik sepeda ini, waduh, datang temannya yang jalan kaki, enak punya sepeda, saya hanya jalan kaki. Dan yang jalan kaki ini datang teman, dilihat yang pakai kursi roda, kamu enak jalan, saya pengen jalan, saya tidak bisa karena sakit ini, dan seterusnya saudara-saudara. Artinya kalau tinggi
tingkat syukur kita, saya yakin kita bisa bersorak, bersukacita di tengah penderitaan itu. Untuk itu di tengah pandemi ini, mari kita tingkatkan rasa syukur kita. Dan kalau rasa syukur ini datang, saudara-saudara, memenuhi kita, ternyata ini membuat kita menjadi kuat. Ini meningkatkan imun kita secara tidak langsung. Hati yang gembira adalah obat. Dan ternyata ketika berbincang-bincang dengan orang yang menghadapi sakit penyakit ini, dikatakan obatnya memang belum ada. Tetapi obatnya yang paling mujarab adalah bersukacita, tidak stres. Sehingga ketika kita tidak stres, imun kita naik, kemudian kita suplemen makanan pun, vitamin kita konsumsi, kita kuat, dan imun itulah yang akan melawan sakit corona ini. Begitu juga dengan segala sesuatu yang tengah kita hadapi. Kalau kita dikalahkan oleh penderitaan dan masalah itu, maka kita menjadi orang yang sangat malang. Tetapi kita harus lawan. Dengan apa? Dengan kita undang Tuhan Allah, dengan sukacita, caranya, jalannya yang memenuhi kita, kita akan tiba kepada kemenangan. Dan saudara-saudara, ternyata kalau kita perhatikan tadi, sukacita itu meningkatkan syukur dan juga meningkatkan imun, melawan sakit. Dan yang berikutnya lagi adalah kalau kita perhatikan, hati ini menjadi pusat. Hati ini menjadi tempat di mana semuanya akan mengalir. Dan kalau hati ini rusak, maka rusaklah keluar. Tapi kalau hati ini bagus, penuh sukacita, itu jugalah yang akan keluar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun bisa jadi orang itu berkelimpahan, tapi hatinya tidak damai, hatinya menjadi penuh dengan kebencian, penuh dengan keirian, kedengkian, sehingga dia tidak akan bisa bersukacita meskipun semuanya serba ada, berkelimpahan. Oleh karena itu, mari hati ini kita rubah dengan kita masukkan, yaitu sukacita dari sorga itu turunlah dan memenuhi kita. Dan saudara-saudara, kalau ini memenuhi kita, segala kondisi pun kita sanggup untuk bersukacita. Makan daging atau ikan asin, kalau hati ini bersukacita, maka kita akan berbahagia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, sekarang kita perhatikan, ternyata di situ disebutkan sukacita yang turun dari sorga, dari langit, memenuhi bumi, kemudian dikatakan memenuhi laut dan juga pohon-pohon di hutan. Itu artinya gambaran bahwa ada aliran yang dari sorga turun terus memenuhi, tidak berhenti di satu tempat. Seperti di keluarga, sukacita ayah itu turun kepada istri, turun kepada anak-anak. Semuanya bersukacita. Tidak baik kalau anak sulung bersukacita, anak bungsu menangis. Harus bisa sama-sama bersukacita. Begitu juga pemerintah kepada rakyat, kepada para medis, dan juga kita yang saat ini stay at home, begitu mengalir. Dan kalau ini terus mengalir, maka kita akan sama seperti diharapkan oleh sukacita dari sorga itu. Jangan berhenti di satu tempat, jangan tahan. Ada orang ketika dia sudah berlimpah, pelitnya bukan kepala, tidak tergigit. Bahkan dia seperti ungkapan sigotilmonis, yang kecil pun masih mau diambil. Sulit untuk berbagi, sulit untuk mengalirkan kepada orang lain. Oleh karena itu di tengah pandemi COVID ini, mari
kita mau mengalirkan berkat-berkat Tuhan itu, supaya semuanya di tengah penderitaan ini, di tengah berbagai kesulitan yang mendera bangsa kita, gereja kita bisa hidup berbagi. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, yang berikutnya lagi soal sukacita ini. Kalau sukacita dari sorga ini turun dan memenuhi kita akan dimampukan untuk bisa berlutut berdoa kepada Tuhan Allah. Kita akan dimampukan untuk yang namanya bersandar dan percaya, seolah-olah ini belakangan ini ada yang menganggap, wah, gereja itu tidak ada apa-apanya, hanya gedung. Gereja itu tidak ada apa-apanya. Sampai sekarang pelayanan tidak ada sampai kepada kami. Bahkan sudah sampai kepada pribadi Tuhan bahwa Tuhan itu tidak ada, tidak hadir. Oleh karena itu, saudara-saudara, kali ini saya undang kita untuk tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan Allah. Yakin dan percayalah, kalau pandemi COVID-19 ini akan berlalu, Dia akan membawa kita kepada kemenangan. Saudara-saudara, kiranya kita tetap sabar, tabah, percaya, terus berdoa dan lakukan apa yang bisa. Dan kalau kita masih terus setia di rumah, mari penuh dinamika dan juga cara agar kita tetap bersukacita di rumah. Bisa TikTokan, bisa rekam masakan, saling berbagi resep melalui media sosial, saling berbagi bagaimana merawat anak ketika mereka bosan di rumah, dan bagaimana kita membuat begitu banyak kegiatan di rumah bersama anggota keluarga. Dulu sudah susah waktunya untuk melakukan kegiatan mungkin bercocok tanam di pekarangan, bisa dilakukan sekarang. Membaca buku yang sudah lama tidak dibaca, lakukan. Dan artinya saudara-saudara, kalau itu bisa memenuhi kita sukacita, sebenarnya kita akan memaknai semuanya secara positif. Tapi kalau duka yang terus memenuhi kita, sulit kita memaknai secara positif, tetapi dia akan terus membawa kita ke arah yang negatif. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, di saat ini kita berjubilate, bersorak memuji Tuhan di tengah pandemi. Kita yakin bisa, karena sukacita kita adalah sukacita dari sorga. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan Allah atas firman-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini. Di minggu jubilate kami diajak untuk bersorak-sorai karena kasih Tuhan Allah, di mana bangsa Israel sudah meraih kemenangan sehingga tabut Allah yang sudah dirampas kembali lagi ke bangsa Israel. Dan kali ini di tengah pandemi COVID ini kami diundang untuk berjubilate, bersorak-sorai. Tuhan, biarlah kami dapat melewati ini sehingga kami nanti dapat berkumpul bersama, bersorak-sorai di tengah gereja ini, bahkan juga di rumah kami masing-masing, di berbagai tempat seperti biasanya, demi kemuliaan nama-Mu. Ajarlah kami Tuhan di tengah semuanya ini untuk terus meningkatkan rasa syukur kami, untuk terus meningkatkan agar kami benar-benar hidup bersandar kepada-Mu ya Allah Bapa. Lindungi, jagai hati kami agar tidak tergoda untuk membanding-bandingkan, untuk bersifat negatif, mengkambing hitamkan, menjelek-jelekkan. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu turun atas kami,
kepada semua jemaat-Mu, secara khusus jemaat HKBP Kayu Tinggi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan, sebab Tuhan Allah-Mu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tangan-Mu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Kepada kasih setia Tuhan saja aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Di dalam kesusahan yang kita alami karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, kita dikuatkan rohnya sehingga percaya dan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Terimalah pujian sorak-sorai kami ya Allah, sebagai persembahan yang hidup, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.